Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Selalu ditemani untuk bermain, dibelikan es krim, dibacakan dongeng sebelum tidur, bahkan dibuatkan cookies ketika di pagi hari. Tapi tiba-tiba pada hari itu, ibunya yang sedang mengandung mengalami sakit perut yang luar biasa. Ayahnya pun segera membawa ibunya ke rumah sakit dan meninggalkannya sendirian di rumah. Sampai ketiduran ia menunggu, tiba-tiba ayah dan ibunya itu pulang membawa adik perempuannya yang sangat lucu. Anak ini pun menyambut baik kedatangan adik perempuannya itu di keluarga kecilnya ini. Seperti halnya mengayunkan tempat tidurnya, mengajaknya bermain, dan mengajarkannya untuk berjalan. Tidak terasa, adik perempuannya itu sudah besar dan dia bersekolah di sekolah yang sama dengan kakaknya itu. Ini adalah hari pertamanya dan mereka berangkat menaiki bus sekolah. Sesampainya di sekolah, adiknya ini diganggu oleh dua anak nakal. Dua orang anak nakal ini mengganggu anak baru dan mendorong-dorongnya sampai membuatnya terjatuh. Beruntungnya di waktu yang tepat kakaknya itu datang dan melihatnya. Dia pun langsung menghajar dua anak nakal itu. Adiknya sangat senang memiliki kakak sepertinya karena selalu ada untuknya. Lalu saat pulang ke rumah, mereka menunjukkan nilai ujian mereka kepada ibunya. Ibunya sangat senang melihat anak perempuannya ini mendapatkan nilai yang bagus, lalu menempelnya di depan kulkas. Sementara itu, anak ini yang mendapatkan nilai jelek, kertasnya itu langsung dibuang. Hal itu membuatnya sangat sedih dan langsung masuk ke kamar. Dia melihat dari jendela, ayahnya itu sedang menemani adiknya untuk bermain. Dia pun segera turun untuk ikut bermain juga. Tapi saat dia datang dan ingin bergantian dengan adiknya, ayahnya malah mengangkat telepon dan sibuk dengan pekerjaannya. Hal itu lagi-lagi membuatnya merasa sudah tidak disayangi. Dan ketika di malam hari di kamar adiknya, ia melihat ayah dan ibunya berada di sana untuk membacakan dongeng sebelum tidur. Hal itu membuatnya semakin merasa sedih saja. Dan ketika di pagi harinya saat berangkat ke sekolah, anak ini dengan wajah cemberutnya mengambil bekalnya. Dan setelah itu ia dan adiknya pun segera pergi ke sekolah. Di sekolah adiknya ini lagi-lagi bertemu dengan dua orang anak nakal yang sering mengganggunya. Namun saat kedua anak nakal itu mulai beraksi dan mendorongnya, tiba-tiba kakaknya itu muncul dan membuat mereka kaget. Tapi lebih kagetnya lagi mereka melihat kakaknya itu sudah tidak peduli dengan adiknya dan mereka pun bisa puas untuk mengganggunya. Setibanya di rumah, seperti biasa adiknya ini selalu mendapatkan nilai yang bagus. Ibunya menempelkan kertas ujiannya di kulkas lalu memberikannya cookies. Sementara anak ini yang mendapatkan nilai yang jelek langsung merusak kertasnya itu dan membuangnya ke bak sampah. Dan hari ini adalah hari perayaan ulang tahun mereka yang kebetulan harinya itu sama. Bukannya meniup lilinnya sama-sama, adiknya itu malah meniup lilinnya lebih dahulu. Saat kedua orang tuanya itu memberikan kado, adiknya mendapatkan sebuah tab baru. Namun anak ini hanya mendapatkan sebuah buku. Ia pun kesal lalu membuangnya. Hal itu membuat kedua orang tuanya kaget. Anak ini pun lari ke kamar lalu menangis. Sementara itu orang tuanya hanya membiarkannya. Malam pun berganti siang. Anak ini yang lagi duduk di teras melihat mobil es krim yang berhenti di depan rumahnya. Ia pun segera berlari menyusul ayahnya yang sedang membelikan adiknya itu es krim. Anak ini juga menginginkan es krim, tetapi ternyata itu adalah es krim terakhir. Ia pun merebut es krim itu dari tangan adiknya sampai es krim itu terjatuh dan membuat adiknya itu menangis. Melihat hal itu membuat ayahnya sangat marah dan memukul wajahnya, sehingga hal itu membuatnya semakin merasa tidak disayangi. Dan ketika di malam harinya, ayahnya itu merasa bersalah. Dia pun mencoba mengecek anak laki-lakinya itu di dalam kamar. Anak ini berpura-pura tidur, padahal dia merencanakan sesuatu, yaitu ingin kabur dari rumahnya. Ia membuka jendela, yang mana di jendela itu sudah tersedia tali untuk membantunya turun ke bawah. Sebelum rencananya ini diketahui oleh kedua orang tuanya, dia pun bergegas lari meninggalkan rumahnya itu. Hingga keesokan harinya, ibunya ini pun heran kok anak laki-lakinya belum bersiap untuk pergi ke sekolah. Dan saat membuka kamar anaknya itu, di atas kasur, ibunya ini mendapati sebuah surat dengan ucapan selamat tinggal. Kabur dari rumah, anak ini pun perutnya mulai merasakan lapar. Di seberang jalan, dia melihat pedagang hotdog dan dia pun segera pergi ke sana. Dari dalam kantongnya, dia hanya memiliki beberapa uang, tetapi itu tidak cukup, sehingga anak ini pun harus pergi dan menahan rasa laparnya itu. Saat duduk di pinggir jalan, ada orang baik yang memberikannya uang karena mengira dia adalah pengemis. Ia pun segera mengambil uang itu, yang mana ternyata uang itu cukup untuk membeli satu hotdog. Tapi tiba-tiba datang dua anak nakal yang merebut hotdog itu darinya lalu menendang-nendanginya. Setelah puas mengerjai dirinya, dua anak nakal ini pun pergi. Setelah pulang sekolah, adiknya ini terkejut melihat mobil polisi yang parkir di depan rumahnya. Dia pun segera masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu, yang mana ternyata dia melihat kedua orang tuanya yang menangis, yang mana ternyata kakaknya itu telah kabur dari rumah. Dengan kondisinya yang compang-camping dan kelaparan, dia melihat bak sampah dan bergegas mencari makanan sisa di sana. Karena harinya itu hujan, dia pun mencari tempat untuk berteduh dan masuk ke dalam sebuah kotak kecil. Adiknya, ayahnya, dan ibunya mulai menempelkan kertas-kertas tentang pencarian dirinya. Karena hujan sudah reda, dia pun akhirnya keluar dari kotak kecil tempat persembunyiannya itu. Tapi tiba-tiba dia melihat dua anak nakal dan segera bersembunyi. Beruntungnya dua anak nakal itu tidak melihatnya.
Dia mencoba mencari makanan bekas lagi di bak sampah, tetapi tidak menemukan satupun makanan. Dia pun berdiri di ujung jembatan mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tapi tiba-tiba dia teringat dengan keluarga kecilnya itu. Bermain bersama ayahnya, dibacakan dongeng oleh ibunya, bahkan mengajarkan adiknya itu berjalan dan bersepeda. Hal itulah yang membuatnya mengurungkan niatnya itu, dan tiba-tiba dia melihat poster pencarian dirinya. Hal itu pun membuatnya sangat sedih, yang mana ternyata keluarga kecilnya itu masih peduli dengannya. Lalu keesokan paginya, saat adiknya ini ingin berangkat ke sekolah, kakaknya itu pulang dengan keadaan yang compang-camping. Ayah, adiknya, dan ibunya ini pun segera memeluknya dalam keadaan haru. Tapi tiba-tiba anak ini jatuh pingsan. Dan saat dia membuka kedua matanya, dia sudah berada di rumah sakit dengan keluarganya yang masih lengkap.